Perkenalkan, saya Eva Sinta Silitonga, NIM A1C318059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan. Atau gerak lurus beraturan yaitu sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap, atau kecepatan tetap artinya itu baik besar maupun arahnya selalu tetap. Contohnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 70 km per jam. Artinya mobil tersebut bisa menempuh jarak 70 km dalam waktu 1 jam. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerakan yang lintasannya adalah garis lurus dan gerak kecepatan yang berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan juga bisa diartikan sebagai gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu karena adanya percepatan yang konstan atau tepat. Pada GLBB, suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan bila menunjukkan ciri-ciri: 1. Pada lintasan berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang lurus. 2. Pada kecepatan benda tetap atau konstan. 3. Tidak mempunyai percepatan atau sama dengan 0. Pada panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik atau V sama dengan Vs sama T. Pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Sedangkan GLBB, suatu benda harus mempunyai ciri-ciri: 1. Lintasannya berupa garis lurus atau lintasannya yang masih dianggap lurus. 2. Pada kecepatan benda berubah beraturan atau naik atau turun. 3. Pada benda mengalami percepatan tetap atau sama dengan konstan. 4. Grafik V sama Vs kurang T miring ke atas atau ke bawah. Perbedaan dari GLB dan GLBB dilihat dari kecepatannya, yaitu pada GLB kecepatannya konstan, sedangkan pada GLBB mengalami perubahan atau terjadinya naik atau turun. Untuk mencari rumus pada GLBB, yaitu dengan rumus untuk mencari jaraknya yaitu ST sama dengan S0 ditambah A kali T, sedangkan untuk mencari kecepatannya yaitu VT sama dengan S per T. Sedangkan pada GLBB untuk mencari jarak yaitu menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T atau S sama dengan V0 kali T kali setengah kali A kali T pangkat 2. Sedangkan untuk mencari kecepatan yaitu VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S, yaitu dengan keterangan SO sama 0, S0 sama dengan jarak awal saat T sama dengan 0 dengan satuan M. ST sama dengan jarak pada saat T dalam detik dengan satuan M. V0 yaitu kecepatan awal M dengan satuan M per S. VT yaitu kecepatan pada saat T dalam detik dengan satuan M per S. A yaitu percepatan dengan satuan ms pangkat 2. A yaitu sama dengan percepatan m per s pangkat 2. T yaitu waktu dengan satuan s. Perbedaan grafik GLB dengan GLBB yaitu pada gambar. Grafik GLB dan GLBB ada 3 macam, yaitu grafik S kurang T, grafik V ke T, dan grafik A ke T. Yang membedakan GLBB dengan GLBB ini adalah besar kecepatan benda, jadi bentuk grafik geraknya juga berbeda. Khusus dalam grafik GLBB ada 2 jenis, yaitu GLB dipercepat dan GLBB diperlambat. Berdasarkan selang waktu yang dialami ketika benda mengalami perubahan kecepatan, maka percepatan dibedakan menjadi 2, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kecepatan
Rata-rata adalah saat sesuatu bergerak dari waktu ke waktu dengan kecepatan dan arah yang sama. Sedangkan kecepatan sesaat yaitu pada sebuah arah dan kecepatan dalam satu objek yang bergerak pada waktu tersebut. Sistematis, rumus percepatan rata-rata yaitu A sama dengan delta V per delta T. Dengan keterangan A yaitu percepatan rata-rata dengan satuan M per S per pangkat 2. Delta V yaitu perubahan kecepatan dengan satuan M per S. Delta T yaitu selang waktu dengan satuan S. Kan rumus percepatan sesaat yaitu gerak suatu benda harus memiliki waktu yang begitu singkat, yaitu nilai selang waktu atau delta T harus mendekati angka 0 secara sistematis. Rumus delta dapat kita lihat yaitu A sama dengan lim kali delta V per delta T, yaitu dengan keterangan A yaitu percepatan rata-rata dengan satuan M per S pangkat 2, delta A yaitu perubahan kecepatan dengan satuan M per S, sedangkan delta T yaitu selang waktu per dengan satuan S. Contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari seperti kita menjalankan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, yaitu tidak adanya perubahan dalam waktunya, yaitu dengan kita perjamin dengan kecepatan 70 km. Sedangkan contoh lainnya seperti saat kita menggunakan sepeda atau menggerakkan sepeda, kita menjalankan sepeda dengan kecepatan yang sama atau tidak adanya perubahan kecepatan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, yaitu contohnya seperti kita tiba-tiba memperlambat laju ketika kita menggunakan mobil atau sepeda. Demikian mengenai gerak lurus yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.